Ya, Sudah ya, Bu? nggih sampun. Oke, ya. Oke, saya mulai Silakan nih, Ibu. Bapak. Nggih. Ya, Selamat siang, Pak Salafuddin. Apakah mempunyai waktu luang untuk hari ini? selamat siang Ibu. Ada apa ya, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung. Tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu kiranya, Bu? Mohon maaf, Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Silakan saja. Begini, Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak kira-kira bisa membantu saya? Masalah apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang jenengan rasakan, mungkin saya bisa membantu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah ya dari masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalah apa itu, Bu, kira-kira? Bapak ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Bagaimana bisa kok, Bu? Lalu yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolah itu apa ya, Bu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ini, Bu? Kemarin kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana ini, Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana? Dikritik sampai begitu. Kalau boleh tahu kenapa ya, Bu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, dari buku referensi perpustakaan sampai video-video pembelajaran yang menurut saya itu menarik bagi siswa. Yang penting kan mencakup pada kurikulum. Namun ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh saya tanya kepada Ibu Puntik, selama ini apa yang Ibu Puntik lakukan dalam proses mengajar di kelas? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi ke Bapak, saya menggunakan dari berbagai sumber. Ada perpustakaan, kemudian juga mengajak siswa untuk menonton video-video, video yang interaktif, Pak, menyenangkan menurut saya. Menurut saya itu sih sudah cukup. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Alasannya kenapa ya, Bu? Soalnya kalau menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah cukup ya, Pak. Sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi dan sumber belajar tersebut sudah mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus yang Ibu lakukan. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Pada saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda dan cara belajarnya pun berbeda-beda gitu, Bu. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak memperkirakan sampai kepikiran ke sana ya. Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasil evaluasinya itu masih kurang maksimal. Mungkin karena saya tidak menggunakan buku teks tersebut. Ya, itulah pentingnya, Bu, buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, Bu. Jadi supaya Ibu Puntik menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Begitu, Bu. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Ibu Puntik bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya tuh merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya ada beberapa pekerjaan yang jadi terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Sebenarnya yang membuat saya rasa tidak nyaman itu karena kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada rekan guru yang lain. Saya jadi takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi gini, bisa saya simpulkan yang membuat
tidak nyaman kepada Ibu adalah saat direvisi supervisi itu. Karena Ibu Puntik tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingatkan justru Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu yang membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikan hal tersebut kepada rekan guru yang lain. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah itu, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau dengan senang hati akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambahkan semangat Ibu Puntik dalam belajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang Ibu Puntik sampaikan, apa rencana ke depannya ini, Bu? Saya berencana untuk menemui kepala sekolah besok. Mungkin beliau akan memberikan solusi dari permasalahan saya. Lalu dari hal itu, apakah ada yang lain, Bu, yang mau dilakukan? Ya, yang pertama sih saya akan meminta maaf ya kepada kepala sekolah. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik. Iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ke depannya nih, Bu, yang untuk selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar yang utama. Walaupun nanti ada sumber belajar lain yang kemarin sudah saya terapkan di kelas, karena sepertinya siswa sudah merasa nyaman dengan cara-cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Ibu, dengan ide-ide yang tadi Ibu sampaikan, semoga ke depannya lebih baik. Ya, syukurlah sekarang saya merasa lebih lega, Pak. Karena jujur ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir, takutnya saya salah langkah. Ya. Syukurlah Ibu kalau sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa ini, Bu, yang kira-kira akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas terkait penggunaan buku teks tersebut. Iya betul sekali. Lalu dalam melakukan komitmen itu pasti dibutuhkan yaitu dukungan. Lalu kira-kira dukungan apa saja ini, Bu, yang dibutuhkan? Itu juga masih dalam pikiran ya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan terkait penggunaan buku dan aturan-aturan yang ada. Ya, itu ide bagus sekali, Bu. Namun semoga dapat terselesaikan dengan baik dan dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya, Bu. Amin. Terima kasih sekali ya Pak untuk waktunya. Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa-siswa kita. Amin. Sama-sama, Ibu. Maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa karena akan mengumpulkan prakarya. Saya pamit dulu ke ruangan saya ya Pak. Wah, iya, Bu, silahkan, monggo. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali. Langsung ke refleksi ya, Bu. Okay. Apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching oleh saya? Oh iya, saat di-coaching tadi saya merasa senang karena saya bisa mencurahkan apa yang saya rasakan, kemudian saya juga memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Pak. Saya stop record. Ya.